Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Diratome, saya sebagai moderator. Di sebelah kanan saya Yunita Robotadu dan Regina Amelia. Di sebelah kiri saya Roberto Diratome, Eva Mardota Habajini dan Nyaristari. Dalam video kali ini kami akan melakukan eksperimen tentang perbedaan larutan koloid dan suspensi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahannya. Gelas kimia, saya menggunakan gelas kaca, 3 buah gelas kaca yang sudah diisi dengan air. Kemudian gula pasir dan sendok sebagai pengaduknya. Ada juga kertas dan juga pasir dan tepung. Yang pertama, larutan. Di sini kita menggunakan 1 gelas air dan gula. Larutan. Definisi larutan adalah campuran homogen berbentuk cair yang terdiri dari 2 atau lebih zat molekul senyawa kimia. Secara kasat mata, larutan terlihat jernih dan tembus cahaya, tidak mengalami efek tainal. Disebut larutan karena ada zat pelarut dan zat tidak terlarut. Suatu contoh, kristal gula yang dilarutkan dalam air tawar membentuk larutan gula, atau kristal garam yang dilarutkan dalam air berbentuk larutan garam. Dari 2 jenis larutan tersebut, zat yang terlarut adalah gula dan garam, sedangkan pelarutnya adalah air atau H2O. Baik, kita akan masuk dalam zat koloid. Yang pertama kita ambil pengaduk, kita campurkan tepungnya. Setelah itu kita aduk sampai merata. Setelah itu, koloid merupakan suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar. Koloid terdiri dari 2 bentuk, yaitu fase terdispersi atau zat yang didispersikan dan medium pendispersi atau medium yang digunakan untuk mendispersikan. Baik, yang ketiga adalah suspensi. Kita campurkan larutan pasir. Ya, baik, materinya adalah suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat. Suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat yang dilarutkan. Suspensi cairan atau padatan dalam jumlah kecil di dalam gas disebut aerosol. Contoh sistem aerosol dalam kehidupan manusia adalah debu atmosfer atau pasir. Tidak semua zat kimia yang terlarut bisa disebut ion, dan belum tentu juga yang terlarut berupa padatan berukuran atomik ataupun cairan. Larutan garam adalah larutan natrium NH dan karbon klorin Cl yang terionisasi. Jadi, karena terionisasi maka atom natrium terpisah dari atom klor menjadi ion H+ dan ion Cl-. Larutan gula sebaran dari senyawa organik dari atom-atom karbon fase padat, hidrogen fase gas, dan oksigen yang tak terionisasi. Di sini kita akan coba apakah airnya tembus. Di sini airnya tembus dan bersifat netral. Koloid. Secara umum, definisi dan pengertian koloid adalah campuran 2 atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel
terdispersi yang cukup besar, antara lain 1 sampai 99 nm, sehingga mengalami efek tindal. Untuk melihat efek tindal, kita harus menyinari gelas yang sudah diisi dengan air yang dicampurkan dengan tepung. Kemudian saat disinari akan terlihat sebagian cahaya terperangkap di antara air tepung. Inilah yang disebut efek tindal. Larutan sama seperti air jernih tidak memiliki efek tindal. Kalau suspensi, di sini kita lihat airnya menjadi keruk dan menghasilkan padatan. Sekarang akan disenter. Tidak tembus pandang. Jadi di sini suspensi tidak dapat tembus dengan air karena merupakan campuran dari berbagai atom kasar. Baik, sekian presentasi kami dan terima kasih.